Tingkat Denjaka adalah pasukan khusus anti-teror yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Pasukan elit ini terdiri atas gabungan personel komando pasukan katak dan batalion intai amfibi. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir. Pada tanggal 13 November tahun 1984. Tugas utamanya yaitu membina kemampuan anti-teror, anti-sabotase, serta berbagai operasi klandestin lainnya. Pasukan yang berhasil memiliki kemampuan terbaik dalam perang, baik di darat, laut, dan udara. Terdiri dari 5 datasemen organisasi Denjaka terdiri dari 1 tim haki, di antaranya, yakni 1 tim teknis dan 4 elemen operasional, melansir dari buku berjudul Elit, Pasukan Khusus Indonesia, tahun 1950 sampai tahun 2008, kelima datasemen itu dirincikan sebagai berikut. Datasemen 1, bertugas untuk menangani perkara anti-terorisme dan anti-pembajakan. Datasemen 2, menangani serangan maritim dan misi pengumpulan intelijen. Datasemen 3, untuk misi pencarian dan penyelamatan. Datasemen 4, bertugas pembongkaran bawah air. 2. Anggota harus ber-IQ tinggi selain fisik yang harus kuat. Anggota Denjaka dituntut untuk memiliki kemampuan IQ tinggi. Hal itu dilakukan karena pasukan elit ini sering melakukan operasi penyusupan, sehingga dibutuhkan kemampuan menyerap materi secara cepat dan mampu mengaplikasikannya di lapangan. Dalam proses pendidikan Denjaka, teori di kelas hanya memuat 20% saja, selebihnya mereka akan praktik langsung di medan hutan, laut, dan udara. Karena itu, prajurit harus memiliki kemampuan teori dan praktik yang lebih guna mensukseskan misi rahasianya. 3. Latihan super keras dan ketat seperti diberitakan Pusat Pendidikan Markas Besar TNI pada tanggal 28 Februari tahun 2014, personel Denjaka harus menyelesaikan pelatihan selama 4 bulan. Pelatihan itu disebut dengan penanggulangan teror aspek laut, PTAL. Materi latihan yang dilakukan di Kawah Chandra di Muka, Situ Bondo, sangat keras dan ketat. Calon prajurit harus melewati terpaan ombak laut yang ganas. Bahkan dalam misi penyelamatannya mereka kerap dilatih dengan posisi tangan dan kaki dalam keadaan terikat. Tak hanya di laut, mereka juga dituntut bertahan hidup di belantara hutan alas Purwo serta melakoni terjun bebas di malam hari. 4. Dibekali senjata mematikan. Mengingat aktivitas yang dijalankan bersifat rahasia, prajurit Denjaka dibekali ragam jenis senjata khusus yang canggih dan tentunya mematikan. Dilansir dari militer.co.id, beberapa senjata diantaranya yaitu Submachine Gun MP5, CZ58, HKPSG-1, pistol Beretta, Daewoo K7, HK416, M4, Sig Sauer 9mm, senapan mesin mini M60, Daewoo K3, senapan serbu G36, dan HKP30, Pindad Ses-1. 5. Dijuluki hantu laut. Istilah hantu laut kerap disematkan untuk pasukan Denjaka mengingat kemampuannya yang sangat handal dalam menjaga kawasan laut Indonesia dari ancaman atau teror. Tak jarang mereka harus melakukan penyamaran demi menggagalkan sabotase atau pembajakan kapal. Misalnya, berkat kemampuannya itu, setiap prajurit Denjaka diklaim setara dengan 12 prajurit tempur biasa.